Halo teman-teman, salam kenal, gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau bahas buku How to Stop Worrying and Start Living oleh Dale Carnegie. Ya. Jadi Dale ini memang terkenal maestronya ngerangkum masalah-masalah universal manusia, yaitu kekhawatiran. Dalam bukunya yang legendaris, How to Stop Worrying and Start Living, dia menawarkan peta jalan praktis untuk mengatasi siksaan dalam pikiran ini. Ya, ini tuh dengan senang hati gue pengen nge-share ke teman-teman buat kita ngebahas lebih lanjut tentang teknik mengatasi kekhawatiran. Ayo kita bahas ya konsepnya ya. Di buku ini banyak banget hal-hal yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya contohnya ada yang gue suka, yaitu jangan bawa masalah ke tempat tidur. Jadi konsep ini tuh sangat sederhana namun sangat efektif menurut gue. Nah, Dale itu nyaranin supaya kita nggak membawa beban pikiran dan kekhawatiran kita ke tempat tidur. Kenapa? Karena waktu tidur pikiran kita seharusnya dalam keadaan yang sangat rileks untuk dapat istirahat yang berkualitas. Kenapa konsep ini penting? Karena kalau misalnya mengganggu kualitas tidur, berarti kita mengganggu kualitas tubuh kita. Ngebawa masalah ke tempat tidur itu bisa bikin pikiran kita terus bekerja, sehingga sulit untuk mencapai tidur nyenyak. Kurang tidur juga bisa mendapatkan dampak negatif pada kesehatan fisik juga mental kita. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah memperburuk masalah. Waktu kita khawatir saat kita tidur, masalah yang sebenarnya kecil itu bisa lebih besar dan rumit. Pikiran kita itu cenderung membesar-besarkan masalah saat kita sedang stres. Yang akhirnya itu juga bisa menurunkan produktivitas kita. Kurang tidur akibat terlalu banyak memikirkan masalah itu bisa bikin kita ngerasa capek dan kurang fokus di esok harinya. Nah, gimana menerapkannya? Ada tips-tips juga dari Dale, yaitu yang pertama, sisihkan waktu buat khawatir. Jadi kayak kasih waktu, porsi gitu ya, dalam hidup kita sehari-hari untuk khawatir. Jadi jangan sampai enggak, atau jangan diseling-selingin. Jadi kasih waktu, fokus aja khawatirnya, tapi saat itu juga. Jadi tentukan waktu tertentu setiap hari untuk memikirkan masalah kita. Misalnya 30 menit sebelum tidur ya, tapi jangan di tempat tidur ya tadi katanya. Jadi 30 menit aja tuh. Di luar waktu itu coba untuk mengalihkan pikiran-pikiran kita ke hal-hal yang lebih positif. Yang kedua, buat daftar masalah. Jadi tulis semua hal yang kira-kira bikin kita khawatir. Dengan menuliskannya, harapannya adalah kita jadi lebih lega dan lebih mudah untuk mengelola pikiran kita. Yang ketiga, cari solusinya pelan-pelan. Setelah bikin daftar, coba untuk cari solusi untuk setiap masalah. Kalau misalnya ada masalah yang nggak bisa, kita pecahkan sendiri. Jangan ragu untuk minta bantuan orang lain. Nah, ini yang paling penting sih, ini juga gue suka. Terima kenyataan. Ada beberapa hal yang emang gak bisa kita kendalikan. Jadi belajar untuk menerima kenyataan ini harapannya akan membantu kita untuk mengurangi kecemasan. Dan Dale juga menyarankan untuk melatih relaksasi. Jadi sebelum tidur, lakukan teknik relaksasi kayak pernafasan dalam, meditasi, atau yoga untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Nah, teknik mengatasi kekhawatiran lainnya, selain konsep jangan bawa masalah ke tempat tidur, ada banyak teknik lain yang bisa kita coba buat kita lakukan. Yang pertama adalah berfokus pada solusi. Jadi alih-alih terus memikirkan masalah, fokus coba sama solusinya. Hidup di masa sekarang, yang artinya jangan terlalu banyak mikirin masa lalu dan masa depan. Nikmatin momen saat ini. Dale juga sangat menyarankan hal yang ketiga, yaitu olahraga. Olahraga secara teratur itu bisa bantu kita mengurangi stres dan meningkatkan mood baik. Yang berikutnya, kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Ngobrol sama teman atau keluarga tentang masalah apa yang kita lagi alamin itu bisa ngasih perspektif baru dan dukungan emosional. Tapi harus sama orang yang tepat ya. Nah, yang berikutnya adalah mencari bantuan profesional. Di buku ini disaranin juga kalau misalnya kita punya kekhawatiran yang sangat-sangat mengganggu di kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk nyari bantuan dari terapis atau psikolog.
Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah cara mengidentifikasi sumber kekhawatiran, di mana teknik visualisasi untuk mengurangi kecemasan itu penting banget. Nah, yang berikutnya adalah pentingnya menjaga pola hidup sehat untuk mengatasi kekhawatiran. Jadi, buku ini tuh emang banyak ngebahas tentang teknik untuk mereduce si anxiety tadi. Jadi ada analyzing, ada classifying. Itu penting untuk akhirnya kita memahami root atau akar dari kenapa kita khawatir. Dan itu yang paling penting, kita harus lebih sering practicing sebenarnya terhadap itu. Jadi nggak bisa satu masalah sekali. Jadi emang harus berkali-kali punya masalah, kemudian coba exercise dengan cara yang sama, kemudian kita mungkin bisa dapat atau nemu patternnya, gimana caranya kita mereduce atau menghilangkan justru rasa khawatir kita terhadap masalah yang lagi kita hadapin. Nah, inti buku ini itu menyajikan menurut gue pendekatan yang lebih holistik untuk ngatasin kekhawatiran, yang mencakup coba analisis kekhawatirannya, paham sama akar penyebab kekhawatiran dan mengklasifikasikannya. Juga strategi praktisnya, tawarin teknik kayak kotak waktu untuk ngebatasin kekhawatiran tadi kan. Jadi kasih waktu emang buat worry gitu, buat khawatir. Tapi jangan lama-lama, kasih waktu aja timer, abis itu coba di waktu-waktu lainnya untuk gak khawatir. Terus ada juga formula PAD. Ini jadi hal yang gue inget-inget juga, yaitu prediksi, penerimaan, dan tindakan untuk ngadepin masalah. Pentingnya juga kesehatan fisik. Jadi sangat-sangat erat hubungannya antara fisik dan mental. Menekankan hubungan antara pikiran dan tubuh. Juga pentingnya menjaga kesehatan fisik untuk mengurangi stres. Fokus sama tindakan, jadi ngalihin perhatian dari kekhawatiran ke tindakan produktif sebagai solusi. Kekuatan dari buku ini beberapa dekade lalu, jadi pesannya Dale itu gue rasa tetap relevan sampai sekarang walaupun udah lama ya bukunya. Dan di sini tuh ada pendekatan praktis gitu. Buku ini nggak cuma tentang teori, tapi juga nawarin langkah-langkah yang konkret untuk bisa kita terapin. Bahasanya juga sederhana ya, karena ini gue juga baca dalam bahasa Inggris, tapi bahasanya sangat-sangat mudah dimengerti. Dan buku ini rasanya gampang diakses oleh berbagai pembaca. Menurut gue ada sedikit yang kurang dari buku ini, yaitu tentang kedalaman psikologis. Beberapa kritikus juga kayaknya nyampein ini, kalau buku ini tuh nggak cukup dalam gitu, ngebahas aspek psikologisnya terhadap gimana kompleksnya kekhawatiran. Tapi hal yang bisa gue tarik, ternyata khawatir tuh emang sifatnya sangat universal. Dan karena dia universal, jadi buku ini bisa dibaca sama siapapun untuk mengurangi rasa khawatir dan meningkatkan kualitas hidup. Meskipun nggak ngasih solusi yang ajaib banget gitu, buku ini tuh ngasih kerangka kerja yang solid untuk kita menghadapi tantangan mental. Segitu dulu review buku gue hari ini. Kalau teman-teman rasa videonya bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi buku lainnya yang harus gue obrolin, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!